Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengatakan masalah sumber daya manusia masih menjadi batu sandungan dalam mewujudkan angka 6% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Muldoko saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas Tarumanegara di Auditorium Untar Kampus 1 Gedung M, lantai 8, Jakarta. Kuliah umum ini dimoderatori oleh Rektor Untar Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnawirawan. Muldoko yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo mengungkapkan rendahnya Human Capital Index atau HCI yang dimiliki Indonesia menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Selain HCI, data Indeks Pembangunan Manusia atau HDI juga tergolong rendah. Data yang dipegang Muldoko menyebut HCI Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara HDI pada 2023, Indonesia di ranking 114 dari 189 negara. Muldoko menegaskan pemerintah memasukkan pembangunan SDM sebagai salah satu dari 5 program menuju Indonesia Emas 2045. 4 program lainnya yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk pembangunan SDM kini menjadi prioritas yang diutamakan pemerintah. Pada 5 tahun sebelumnya, pembangunan SDM berada di bawah pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Muldoko mengatakan pemerintah telah melakukan investasi besar yang hanya terbatas pada sektor pendidikan formal, namun juga dalam program-program seperti Kartu Prakerja. Langkah-langkah ini menurut Muldoko memberikan dorongan yang besar bagi peningkatan SDM di Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan pendidikan dan pemberdayaan pemuda melalui Kartu Prakerja, pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam mencapai potensi mereka. Ini adalah tantangan teman-teman sekalian. Satu sisi kita akan menuju impian besar, kita menuju negara maju dengan penghasilan 30.300 US dollar. Ya, kita diuji di 2003. Pertanyaannya, strateginya apa menuju ke sana? Negara melakukan apa dalam rangka menuju ke sana? Ada 5 langkah yang menjadi arahan Bapak Presiden. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pada era pemerintahan pertama, pembangunan sumber daya manusia ditempatkan di urutan kedua. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Tapi setelah 5 tahun, sekarang menempatkan pembangunan sumber daya manusia di urutan pertama. Kenapa itu menjadi urutan pertama? Tadi tingkat kematian ibu melahirkan tinggi. Angka stunting awal pemerintahan kita 37%. Sekarang baru 21,3%. Kita targetnya 2024 ini 14%. Nanti siang kita akan rapat dengan Bapak Wakil Presiden. Kenapa ini nggak turun-turun? Sementara itu, di acara yang sama, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara Profesor Dr. Aryawan Gunandi SHMH mengungkapkan pentingnya menjaga kontinuitas program dalam pemerintahan yang berkelanjutan. Menurut Profesor Aryawan, gambaran yang diinginkan oleh Presiden untuk Indonesia di tahun 2045 adalah sebuah negara yang terus naik kelas dalam berbagai aspek, termasuk bidang pendidikan. Pentingnya kontinuitas program ini telah menjadi perbincangan seringkali dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh Presiden. Menurut Profesor Aryawan, hal ini menunjukkan keyakinan Presiden bahwa keberhasilan dalam mencapai visi 2045 memerlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan. Saya 1 bulan yang lalu sempat dengan beberapa perwakilan kami dipanggil di Istana Bogor oleh Pak Jokowi, Pak. Jadi langsung di depan beliau mengutarakan mengenai Indonesia Emas di 2045. Saya mendapatkan gambaran apa yang beliau inginkan di 2045. Salah satunya adalah menginginkan harapannya supaya ke depan pemerintahan yang berlangsung itu bisa terus naik kelas. Artinya harapan itu ada kontinuitas sehingga bisa ke depan Indonesia yang kita sudah SMA, sudah S1, sudah S2, nggak turun lagi ke bawah. Itu yang saya lihat sering dikatakan oleh beliau. Sehingga penting sekali program itu tidak selalu berganti pejabat, berganti program. Saya rasa itu yang pasti sering disampaikan oleh Pak Presiden. Dan saya yakin roadmap itu sudah dibuat oleh pemerintah dan roadmap itu yang akan terus
lanjutkan untuk kepemimpinan yang berikutnya. Tim Eljon Media laporkan.